Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di Waktu Bercerita Siniar. Karena setiap masa punya cerita. Bersama aku Nana sebagai host, dan di sini aku punya dua tamu spesial yang luar biasa, yaitu Kak Echa dan Kak Ari. Hai. Jadi teman-teman, Kak Echa sama Kak Ori ini salah satu siswi Anajah yang alhamdulillah lolos SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, Kak Echa ini lulus di UI jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan untuk Kak Ori sendiri UI juga dengan jurusan Teknik Lingkungan. Selamat ya Kak. Nah, penasaran gak sih kayak mereka nih makan apa ya kira-kira sampai bisa lulus di UI gitu. Jadi untuk kita tahu, mari kita tanya mereka. Untuk proses administrasinya kira-kira sudah sampai mana sih Kak? Apakah sudah selesai atau masih diproses? Untuk Kak Echa gimana? Kalau kita sekarang itu lagi ngurusin UKT gitu ya, kayak benar-benar masukin berkas. Sebenarnya UKT awal itu kita udah keluar, cuma kita sekarang lagi di tahap ngurusin berkas-berkas UKT gitu. Daftar ulang ya, sekarang emang lagi di UKT aja gitu. Untuk berkas-berkasnya banyak gak sih Kak yang diurusin tuh? Baik banget ya. Banyak banget gitu. gitu. Sebanyak itu gitu, kayak dari mulai KK, KTP, semua itu benar-benar masuk semua ke dalam UKT itu. Kalau untuk Kak Ari kira-kira gimana Kak? Kalau aku sama kayak Ca, tapi aku udah ngirim berkas pengajuan untuk UKT-nya. Jadi untuk berkas semua udah aku kirim. Oh gitu. Nah, untuk kira-kira waktu masuk kuliahnya ini kapan sih Kak? Masih lama atau kayak udah sebentar lagi nih gitu? Dari aku mungkin ya, aku tuh dapat info katanya bulan Agustus kita masuk ke sana, ke kampus gitu, benar-benar masuk buat OKK gitu ya. Jadi gitu, kita masuknya bulan Agustus gitu. Berarti Kak Ari juga sama? Deg-degan gak sih Kak kayak sebentar lagi kuliah gitu? Ya, deg-degan banget sih. Nggak nyangka gitu ya. Dari peralihan SMA ke kuliah tuh pasti deg-degan banget. Semoga lancar ya Kak OKK-nya. Nah, kan nanti UI ini di Depok ya Kak. Kira-kira Kak Ori sama Kak Echa nih, mungkin dari Kak Ori dulu bisa kali ya, maunya ngekos atau kayak emang pulang pergi gitu Kak? Kalau aku pulang pergi, nanti aku naik kereta gitu. Berarti transit. Iya. Nah, kalau Kak Echa gimana? Aku juga sama, aku PP, tapi aku mau coba setahun dulu. Kalau emang aku dapat baru aku mau coba ngekos. Berarti enggak asrama UI ya Kak? UI juga punya asramanya. By the way, kalau untuk asrama UI itu dia itu kayak buat orang-orang yang emang di Jabodetabek gitu loh. Jadi kalau emang yang di Jabodetabek itu dia nggak bisa buat asrama gitu. Jadi apa sih, kayak kebetulan aku juga Jabodetabek, jadi aku nggak bisa asrama di UI gitu. Berarti asrama UI khusus yang jauh-jauh gitu ya, di luar Jabodetabek. Oke. Nah, kan masuk UI ini sebenarnya gampang atau susah sih Kak? Kita yang masukin nilai rapot doang bisa dibilang gampang sih Kalau masukin nilai rapot gitu. prosesnya lama nggak sih? Iya, lama banget gitu. dari kelas 10 sampai 12 semester 1. Nah, saat pendaftaran SNBP kemarin, Kak Ori milih jurusan sama kampus apa aja? Kalau aku pilihan 1 sama 2-nya itu UI. Untuk jurusannya itu, aku yang pertama itu teknik lingkungan, kalau yang untuk keduanya itu teknik kimia. Kalau Kak Echa? Kalau untuk aku dua-duanya pilih UI. Yang pertama itu ilmu kesehatan masyarakat, yang keduanya kesehatan lingkungan. Sama-sama FKM gitu. Nah, apa alasan Kakak milih jurusan itu dan kenapa di UI? Aku dulu. Boleh Kak Echa. Kalau aku karena emang sebelumnya udah ada alumni ya di sana, terus juga kan kita ngatur strategi ya buat masuk SNBP itu gitu. Terus juga aku tuh lihat fakultas yang emang itu tuh nanti prospek kerja itu luas gitu. Jadi nggak cuma yang itu aja. Jadi aku pilih FKM ini kayak emang itu cangkupannya luas gitu. Kalau Kak Ari kenapa Kak? Kalau aku tuh orangnya kayak lebih suka lingkungan gitu. Terus aku tuh kadang suka ngeliat kayak, kan banyak tuh ya sekitar kita tuh kayak suka ada limbah, kayak ada limbah udara, air, dan segala macam. Nah, aku tuh pengen mempelajari itu semua gitu loh, biar kayak di lingkungan aku tuh mengurangi gitu. Kalau emang nggak bisa benar-benar hilang, seenggaknya kita bisa menguranginya. Nah, rata-rata nilai Kak Ori kemarin pas dimasukin ke SNBP berapa Kak? Aku tuh 9, sekian gitu, aku lupa sih komanya. Tapi 9? Iya, 9. Dan itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau Kak Echa? Kalau aku 95. 95. Iya, 95, berapa ya aku lupa.
untuk masuk UI 95 ke atas ya guys. Semangat. Nah, kalau masuk UI kan kalau misalkan nilai rapot ini hitungannya gampang-gampang susah ya kak. Selain faktor yang itu tuh nilai rapot, kira-kira ada faktor apa aja sih kak yang mendukung kelulusan kakak? Bisa dari Kak Eca dulu. Kalau dari faktor ini kan SNBP ya, kita tuh bisa lihat dari jejak alumninya, kita bisa atur strategi kita waktu mau pilih fakultas atau universitas gitu. Aku juga sebenarnya nggak mau pilih UI, tapi karena emang udah ada alumni di UI, udah benar-benar fakultas yang aku mau juga ada alumninya, jadi aku pilih FKM ini gitu. Terus juga nilai aku yang emang di atas rata-rata dari ketentuan yang ada gitu, jadi aku pilih ini karena emang rata-rata aku juga di atas dari itu, terus juga pas aku lihat peluang emang kemungkinan besar Bagus. bisa gitu ya, jadi aku pilih itu gitu. Itu sih caranya. Kalau Ari sendiri kenapa? Kalau untuk peluang sana tuh biasanya ini nggak sih buat sertifikat gitu Iya. ya. Oh iya, sertifikat yang kakak masukin kira-kira sertifikat apa aja ya kak? Kalau aku kemarin pakai kimia, matematika sama sejarah. Berarti mapel yang mendukung jurusan ini Iya, gitu. Kalau Ari juga sama. Kalau aku matematika 2 sama fisika 1. Karena teknik gitu Iya, ya. Jadi harus yang sesuai. Gitu. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan kalau kita juga pengen ikut SNBP nih kak? Bisa dari Kak Ari. Harus dari kelas 10 tuh harus punya kayak aku harus punya nilai yang tinggi buat nanti rata-rata di akhir tuh tinggi gitu. Terus kalau kelas 10 tuh banyakin ini apa ikut lomba gitu, sama banyak doa sih kalau udah menjelang gitu. Kayak Ece juga. Ya mungkin kalau dari aku kayak konsisten aja sih dari kelas 10, kayak apalagi coba deh usahain masuk buat 5 besar gitu, pasti otomatis masuk eligible gitu ya buat bisa ikut SNBP. Tapi kak gimana sih cara biar belajar kita tuh konsisten, nggak naik turun, apalagi kayak sesuai mood gitu? Siapa dulu nih? Dari Kak Eca boleh. Kalau dari aku sebenarnya anaknya SKS guys. Aku tuh SKS banget. Sistem kebut semalam. Ya, kebut semalam banget aku tuh. Tapi aku tuh waktu guru ngejelasin aku di kelas, aku tuh benar-benar yang merhatiin, gak yang bercanda atau gimana. Itu sih tips aku, kayak benar-benar pas guru ngajarin kita tuh kita nggak ada yang namanya bercanda kayak gitu-gitu. Jadi pas lagi pembelajaran kita ya serius, nanti pas mau ujian aku benar-benar SKS, tapi ya itu masuk gitu karena kita merhatiin gitu waktu di kelasnya. Kari gimana kak? Kalau aku biasanya seminggu sebelumnya itu aku udah kayak ngerangkum gitu. Aku baca-baca bukunya, terus kalau misalnya guru ngejelasin pasti aku catat. Nanti kalau misalnya sebelum seminggu itu nanti aku catat semuanya di HVS. Karena aku kan gaya belajarnya kan visual ya, jadi aku catat semua. Nanti kalau misalnya udah selesai nyatet, nanti aku bakal ngulangin gitu loh, biar aku ingat gitu. Terus aku juga punya teknik, yaitu teknik Pomodoro, 50 menit belajar, dan nanti 10 menit itu istirahat. Nah, kalau dari aku sih, hilangin yang mengganggu, kayak misalnya HP itu kan kayak ini banget kan, pasti. Nah, ngedistract banget. Nah, kalau untuk ngecatatnya sendiri apakah harus kayak estetika atau harus warna-warni, apa emang ya udah gitu tulisan aja? Kalau aku sih warna-warni sih, kayak biar menarik, biar bacanya nggak males gitu ya. Berarti catatan juga sangat berpengaruh ya kak ke minat baca kita gitu. Gimana sih kak proses kakak selama belajar di SMA Anaja ini selama 3 tahun itu sampai SNBP kemarin? Kalau aku benar-benar gimana ya, benar-benar enak ngikutinnya gitu ya. Terus juga kayak masuk semua pelajaran yang ada. Yang pertama kita tuh niat guys, datang ke sekolah benar-benar niat gitu. Jangan yang cuma asal sekolah aja gitu. Kalau emang kita punya tujuan, kita tuh harus benar-benar niat sama tujuan itu gitu. Karena percuma kita sekolah bilang mau belajar tapi kita yang malas-malasan pas di dalam kelas tuh kayak percuma juga gitu. Berarti emang dari awal harus punya target sama tujuan yang jelas, kayak kenapa sih kita harus capek-capek sekolah 3 tahun di situ tuh mau ngapain gitu. Kak Ari sendiri gimana kak? Aku sama kayak Sama kayak aja. Oke. Nah, tadi kan sistem SKS ini mungkin bisa jadi tantangan buat kakak ya. Nah, selain sistem kebut semalam ini, apa aja sih yang jadi tantangan kakak buat Kak Ari? Bisa? Yap. Kayaknya kalau aku nggak ada deh. Aku tantangannya paling apa namanya, tidurnya lebih malam gitu. Terus aku kadang suka lupa makan. Terus kayak sampai disuruh-suruh mama gitu deh. Jadi saking fokusnya belajar kadang kayak sampai lupa ini tuh udah jam berapa gitu. Kalau kayak Eca?
Iya sih, sama aku juga. Aku bener-bener kalau emang udah kebut semalam itu bener-bener lupa sama dunia lain selain belajar gitu. Kayak kalau emang ujian 1 minggu itu aku fokus buat ujian itu, bener-bener belajar, cari-cari materi walaupun dalam 1 malam ya gitu. Bener-bener pulang sekolah siangnya langsung sampai ke malam lagi, itu lupa sama dunia semuanya, belajar doang guys. Berarti itu HP bener-bener dijauhin Kak dari Kakak? Aku HP kalau itu aku pakai tapi cuma buat cari-cari materi yang ada di HP gitu. Berarti tetap dibatasin ya pemakaian HP-nya juga. Kakak pernah nggak sih kayak ngerasa malas pas lagi belajar? Kayak tahu nih seminggu atau kayak hamil berapa udah mau ulangan, tapi rasanya tuh kayak, aduh, mulai dari mana ya gitu, bingung gitu. Pernah nggak Kak? Kak Eca bisa. Kalau aku karena emang kita tuh ujian dikasih kayak materi sebelum buat ujian, pasti Mm-mm. guru juga bilang ini nanti bakal keluar di ujian. Nah itu aku pelajarin yang itu benar-benar kayak kita cari. Terus kita tuh harus perhatiin guru kita tuh ngomong apa waktu sebelum mau ujian itu, kayak nanti kalian pelajarin pasti itu akan keluar guys, itu tuh benar-benar keluar gitu. Dan benar apa yang aku pelajari, apa kata guru itu yang bakal keluar itu benar-benar keluar gitu. Jadi kuncinya adalah fokus sama apa yang disiapin sama guru. Kari gimana? Aku sama juga sih sama Ica. Sama ya, berarti kayak kalau misalkan itu yang bakal dikeluarin, itu juga yang dipelajarin Guru gitu. suka ngasih kisi-kisi gitu kan. Nah kita tuh harus kayak pelajarin yang kayak nyangkut-nyangkut itu deh, kisi itu. Kakak pasti kan untuk menghadapi semua ini selama 3 tahun juga nggak gampang kan Kak? Kira-kira apa atau siapa yang bisa ngebuat Kakak tuh termotivasi sampai segininya? Kak Ori mungkin bisa duluan jawab. Kalau aku motivasinya sih orang tua ya, karena orang tua tuh dulu waktu kecil ya pengen kayak kuliah segala macam. Jadi aku tuh harus bisa bisa Wujudin. ya cita-cita mereka sih. Kalau mereka nggak bisa, aku harus bisa gitu. Kalau Kak Eca? Kalau aku pertama motivasi dari diri aku sendiri, karena aku punya punya ambisi besar gitu buat ya emang pengen jadi orang sukses gitu. Terus juga yang kedua orang tua ya pastinya itu paling penting juga. Terus ada juga orang-orang tertentu yang emang aku anggap kayak jadi motivator aku gitu loh. Ya itu. Sebenarnya ya udahlah, orang-orang yang benar-benar jadi motivator aku tuh aku jadiin acuan gitu. Enggak acuan banget sih, kayak kita tuh semangat karena dia juga gitu loh. Ya udah. Tapi pernah nggak sih Kak ada waktu dimana motivasinya ini naik turun kayak nggak jelas gitu, ini tuh harus gimana? Pernah nggak ya Kak kira-kira? Sering banget gak sih? Seringnya. Cara menghadapinya gimana? Cara biar kita tuh sadar kalau kita harus tetap maju nih, nggak boleh tiba-tiba berhenti. Dari Kaisha mungkin? Sama, kalau aku sadar dulu ya ke diri kayak kalau gini terus bakal kedepannya juga jelek gitu loh. Kayak ya udah aku bangun dari rasa malas itu, aku bangun dari zona nyaman itu, kayak benar-benar harus ingat kedepannya tuh punya impian yang besar juga, bukan cuma di tempat aja gitu loh. Jadi coba bangun dari hal-hal yang jelek gitu loh, biar nggak terus-terusan kayak gitu mulu. Kalau Kari gimana Kak? Kalau udah muncul kayak gitu tuh aku tuh kayak nguangin diri kayak buat mikir aja gitu, nanti juga kalau misalnya itu aku bisa kayak aku harus gini, harus sadar gitu ya. Jadi guys, kalau emang tujuan atau mimpi kalian besar kan nggak bisa diem di tempat, kalian harus terus maju dan nggak bisa moodnya naik turun. Betul Kak? Nah, pertanyaan terakhir, pesan apa yang kira-kira kakak mau sampaikan ke adik-adik kelas kayak aku buat kita nih yang masih ada di proses belajar, kita tuh bisa lulus SNBP dan kita tuh bisa termotivasi untuk kayak kakak-kakak juga. Dari Kak Eca, boleh? Dari aku untuk adik kelas aku nanti yang tersayang ya. Jadi kalian benar-benar harus konsisten dari sekarang ini, mau kalian kelas 10 atau kelas 11, kalian tuh harus konsisten. Jangan sampai waktu kelas 12 baru kalian mulai, itu kalian bakal nyesel banget. Kalian tuh benar-benar harus tahu dari kelas 10 itu kalian nanti kedepannya akan jadi apa. Itu benar-benar kayak nentuin banget kalian kedepannya gimana gitu loh. Harus konsisten sama nilai-nilai, benar-benar rasa malasnya ituin dulu deh gitu, benar-benar dilawan gitu. Terus main-mainnya kurangin dulu karena ini udah SMA bukan lagi SMP ya. Benar-benar harus semangat buat cita-cita kalian gitu. Kakak Kari gimana Kak pesan-pesannya? Kalau aku tuh intinya dari kelas 10 tuh harus kayak ngejar nilai. Terus kalau misalnya ada waktu luang itu kalian tuh harus ikut kayak lomba-lomba gitu. Terus kalau itu mungkin cari kali ya teknik belajar yang tepat gitu ya, biar kayak gampang gitu. Terus sama kayak hindarin HP, kayak jangan sampai yang kayak satu hari itu kayak full HP terus gitu. Berarti screen time-nya dikurangin. Iya. Kalau kalian sendiri sama Kak Eca
maksimal pemakaian HP tuh berapa jam sih, Kak? Jujur kalau aku nggak tahu ya berapa jam. Aku juga nggak tahu. Karena ya kalau emang kita lagi ngerasa jenuh pasti main HP gitu loh. Sebenarnya HP tuh nggak terlalu ngeganggu, kalau untuk aku yang nggak terlalu ngeganggu ke diri aku gitu, mau dalam segi belajar atau gimana. Yang penting kitanya aja guys bisa kontrol gitu kan, bisa kontrol sama hal itu gitu. Jadi jangan biarin HP yang ngekontrol kita, tapi harus kita yang bisa ngekontrol diri kita. HP. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah datang di sesi kali ini. Semoga nanti kuliah kedepannya dilancarin semua urusannya. Semoga juga lancar-lancar sampai lulus. Amin. Semangat juga buat kakaknya. Semangat juga. Terima kasih Kakak. Oke guys, mungkin segitu aja sesi kali ini. Ingat kata Kak Eja sama Kori, kalau misalkan kalian punya cita-cita yang tinggi, gapai dari sekarang sampai kalian ngerasa kayak, oh aku dari sini dan harus terus maju. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Aku Nana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.